Katakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu tuh Allah ciptakan sudah ada kadarnya, ada ketentuannya. Tidak semua yang kita inginkan dapat kita raih. Tidak semua yang kita mauin itu terwujudkan. Tapi yang terjadi sejatinya adalah kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Malam hari ini ada satu hal yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan masalah buruknya akhlak sebagian umat Islam yang diremehkan, khususnya buat orang-orang yang udah pada ngaji. Padahal kalau kita lihat kedudukan akhlak dalam agama kita ini sangatlah tinggi. Masya Allah. Afan, Mustafa itu sholat nggak ngadep kiblat, kiblatnya sebelah sana. Ana izin minum dulu. Karena memang ini termasuk hal yang aneh Masjid Nidaul Fitro ini jemaah. Biasanya kajian itu jamaah menghadap ke kiblat. Kalau di Masjid Nabawi yang ngadep ke kiblat itu syekhnya, ustadznya menghadap ke kiblat. Di Nidaul Fitro nggak ikut Masjid Nabawi, nggak ikut masjid yang umum. Jadi ya nggak tahu lah, mungkin harus diluruskan. Awan, kembali kepada masalah akhlak. Kedudukan akhlak dalam agama kita ini jamaah sangat tinggi sekali. Bahkan keimanan kita itu dapat diukur dari akhlak, bukan dari banyaknya sholat, bukan dari banyaknya puasa. Rasulullah SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling sempurna akhlaknya. Subhanallah. Bahkan kita tahu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang indah. Menyempurnakan akhlak yang indah, karena kalimat akhlak ini adalah kalimat yang umum, yang artinya karakter seseorang, kepribadian seseorang, sifat seseorang, tabiat seseorang yang bisa baik dan buruk. Ketika dikatakan fulan akhlaknya buruk, fulan akhlaknya baik. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Aku tuh diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi kita harus peduli, jangan meremehkan masalah akhlak. Kita malu jemaah. Banyak orang-orang yang akhirnya menolak dakwah sunnah, dakwah salaf. Banyak orang-orang yang menolak Islam dikarenakan mereka melihat apa yang disampaikan oleh umat Islam ternyata tidak sama dengan apa yang mereka kerjakan. Ajaran-ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Qur'annya penuh dengan arahan untuk berbuat kebaikan. Antum coba lihatlah, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambil maaf sebagai jalan hidupmu menghadapi segala masalah. Tapi banyak orang yang tidak pandai memaafkan. Antum kalau baca surah Al-Hujurat, bagaimana arahan-arahan Allah untuk berakhlak mulia. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari berprasangka. Kebanyakan prasangka itu dosa, sebagian prasangka itu dosa.
Ada banyak arahan dalam Al-Quranul Karim. Tapi kenyataannya kita nih umat Islam kadangkala tidak mewujudkannya dalam kehidupan. Kita hafal hadisnya, kita hafal ayatnya, bahkan kita sering duduk mendengar ustadz menyampaikan, tapi kita nggak berubah. Padahal seharusnya ilmu itu merubah perilaku seseorang. Seharusnya. Makanya Allah tuh mengutus nabinya buat kita. Untuk apa? Allah katakan, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menyucikan mereka. Menyucikan apa? Menyucikan jiwanya, menyucikan perilakunya sehingga menjadi orang yang mulia. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah, sunnah-sunnah Nabi SAW. Sufyan Ats-Tsauri seorang anak yatim. Ibunya pernah berpesan kepada Sufyan ketika dia masih kecil, dikasih duit. Belajar itu butuh duit. Belajar itu butuh duit dari sejak zaman dulu. Jadi kalau ada yang mengatakan anak mau belajar gratis, alhamdulillah kalau ada yang sekolah gratis. Tapi dari zaman dulu Imam Syafi'i itu sudah ngomong, lan tanalul ilma illa bisitta, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satunya dirham, uang, atau bulghah, sesuatu yang bisa mengantarkan engkau menuntut ilmu. Imam Syafi'i itu belajar sama gurunya. Banyak gurunya Imam Syafi'i. Dia nggak punya duit, anak yatim. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Kalau gurunya pergi, dia yang menggantikan. Itu sebagai bayaran dia buat guru. Bayar sama mereka. Maka di sini ibunda Sufyan Ats-Tsauri memberikan kepada putranya Sufyan 10 darahim, 10 dirham. 10 dirham ini di masa itu cukup untuk beli 1 ekor kambing. Apa kata ibunya? Khudh hadhi 10 darahim. Ambil nih 10 dirham. Wa ta'allam biha 10 ahadits. Engkau belajar dengan 10 dirham itu 10 hadis. Berarti 1 hadis berapa dirham? 1 dirham. Mahal ilmu itu jemaah. Terus kalau engkau sudah belajar 10 hadis, fandur, lalu engkau lihat dirimu, ada perubahan sikap enggak? Kalau engkau lihat cara jalanmu berubah, cara dudukmu berubah, gaya ngomongnya berubah, maka lanjutkan engkau nuntut ilmu. Tapi kalau enggak, berhenti aja nuntut ilmu. Fa ini akhsha an takuna wabalan alaik. Aku takut tuh ilmu hadis-hadis yang kau pelajari nanti jadi petaka buat engkau. Maka ini yang jadi masalah buat kita bersama umat Islam di berbagai penjuru dunia, khususnya kita yang udah pada ngaji, kadangkala ya akhlaknya buruk sehingga Allah benci sama tuh manusia walaupun dia mengamalkan sunnah. Karena apa? Karena akhlak ini masuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan menjadi target utama diutusnya beliau alaihissalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan benci, manusia benci. Orang tuh nggak suka, orang itu tidak suka. Apapun ajarannya, apapun agamanya, mereka itu semuanya tidak suka dengan orang yang akhlaknya buruk. Nggak ada yang cinta. Anak ini seneng banget kalau lihat orang akhlaknya buruk, itu nggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah alaih, beliau mengatakan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqan. Termasuk orang yang paling aku benci, kata Nabi. Paling abghad itu orang yang udah paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan paling jauh dari aku pada hari kiamat nanti di akhirat, yang paling buruk akhlaknya. Bayangkan jemaah, bicara akhlak Nabi SAW bicara tentang muamalah sama orang lain.
bagaimana kita hidup bergaul dengan orang lain. Ini nih, orang yang paling dekat sama Nabi SAW itu yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling banyak sholatnya. Kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Termasuk orang yang paling aku cintai, yang paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat nanti, dia akan dekat sama Nabi SAW di surganya. Siapa yang paling baik akhlaknya? Paling baik akhlaknya siapa? Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi, Firdaus. Buat siapa? Buat yang akhlaknya baik. Ahibati fillah, Al-Akhnaf ibn Qais pernah mengatakan, ala ukhbirukum bi adwa idda. Ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya. Kalian mau nggak aku kasih tahu adwa udda? Adwa udda ini penyakit yang paling berbahaya. Penyakit yang paling akut lah. Qalu bala, kata mereka ya mau. Apa penyakit itu? Qala al-khuluqud dani wal lisanul badhi. Kata dia, penyakit yang paling menakutkan, yang paling mematikan itu adalah akhlak yang rendahan dan lisan yang kotor. Jangan dianggap remeh. Urusan lisan ini urusan akhlak juga sebenarnya. Cara ngomongnya orang, cara berbicaranya orang. Mu'ad bin Jabal ketika dikasih tahu sama Nabi alaihi salatu wassalam dengan perkara atau amalan yang bisa mengumpulkan semuanya buat dirimu, selamat engkau insyaallah. Nabi alaihi salatu wassalam akhadha bilisani, beliau ambil lisannya. Kuffa alaika, yang kau jaga lisanmu nih. Lalu Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan mendapatkan sanksi hukuman dengan apa yang kita bicarakan? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, thaqilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nas fin nari ala manakhirihim au ala wujuhihim illa hasaidu alsinan. Itu orang-orang yang tersungkul dalam api neraka. Di wajah mereka, hidung mereka. Kenapa? Ngomongnya nggak benar, bicaranya nggak baik. Dan sebagian ulama mengatakan, man sa'a khuluquhu dhaqa rizquh. Barang siapa yang buruk akhlaknya, sempit rizkinya. Jadi kalau ada ikhwan-ikhwan yang ngaji susah hidupnya, coba, mungkin gara-gara akhlak buruk, perilakumu yang buruk. Sebagian ulama mengatakan al-hasanul khuluq min nafsihi firaha. Orang yang akhlaknya baik itu hidupnya nyaman, menghadapi dirinya sendiri dia nyaman. Wan nasu minhu fi salama. Orang-orang selamat dari godaan dia, dari gangguan dia. Wasayyi'ul khuluq an-nasu minhu fi bala. Orang yang akhlaknya buruk, orang kampung itu dapat bala dengan datangnya antum. Kedatangan antum, keberadaan antum di tempat itu bala buat mereka. Bahkan yang ada pada diri mereka, kapan antum meninggalkan kampung tersebut. Wa huwa min nafsihi fi ana. Dia pun orang yang akhlaknya buruk capek menghadapi dirinya sendiri. Coba. Ketika Nabi SAW menyebutkan al-muslim, manil muslim? Al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam tuh yang orang lain selamat dari diri dia, dari lisannya, dari tangannya. Nggak pernah dia berucap ucapan yang menyakitin hati orang, dan tidak pula dia mengganggu orang dengan tangannya. Sebuah bangsa, jemaah,
Negeri ini bisa hancur gara-gara akhlak buruk. Ketika umat Islam yang ada di negeri ini tidak memperbaiki diri, berusaha untuk santun, untuk sopan dengan belajar. Karena akhlak ini dipelajarin kemudian diamalkan. Kita alhamdulillah udah belajar. Dan insya Allah dengan belajarnya kita jadi faham dan ngerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mulia dan mana yang hina, mana akhlak rendahan, mana akhlak yang tinggi dan dicintai, dan luhur akhlak. Kita udah belajar. Orang kalau akhlaknya buruk, sampai Syauqi, Syekh Ibrahim Al-Hamad itu punya buku judulnya Su'ul Khuluq, akhlak yang buruk. Beliau ceritakan ucapan Imam Syauqi mengatakan, wa idza usibal qaumu fi akhlaqihim fa'aqim alaihim ma'taman wa awila. Kalau sebuah bangsa sudah terserang dalam masalah akhlaknya, udah engkau bikin acara ya kesedihan atas kematian mereka, karena negara itu tidak lama lagi akan hancur. Bahkan sebagian mereka mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sebuah bangsa itu akhlak, ukurannya akhlak. Jadi kita yang udah ngaji sunnah diukur oleh orang-orang itu bukan hafalannya, bukan sholatnya, akhlaknya. Itu yang akan jadi tolak ukur buat manusia ketika melihat kita. Oh, tuh orang-orang yang ngaji di Nidaul Fitrah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kenapa na'udzubillah? Kalau ilmunya kayak gini, dalilnya kayak gini nih, tapi akhlaknya na'udzubillah. Ini contoh jamaah. Bukan anak ngomongin antum yang di sini. Tapi itu yang ada dalam pandangan masyarakat. Sebuah bangsa akhlaknya buruk, orang tidak menganggap umat itu ada. Kita pun nggak akan dianggap orang baik di masyarakat. Karena nampak kita nih kadangkala ya di masyarakat, di pergaulan kita, di tempat kerja kita, di kantor kita, kita tidak menunjukkan sebuah kepribadian muslim yang mengikuti sunnah. Yang ada hanya penampilan yang sesuai dengan sunnah. Nah, kita menjaga penampilan yang sesuai dengan sunnah, tapi harus dibarengin dengan akhlak yang mulia. Simak hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai Ibnu Abbas dan ayahnya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati man mala Allahu udhunaihi min sana'in nasi khairan wa huwa yasma'. Penghuni surga siapa sih? Siapa penghuni surga? Disebutkan di sini sama Nabi alaihi salatu wasallam, dia adalah orang yang telinganya Allah penuhi dengan pujian-pujian baik dari manusia. Dalam kondisi orang ini mendengar, dia masih hidup, dia dipuji oleh masyarakat. Jadi Allah penuhi telinga dengan pujian orang ini, orang baik, orang soleh, masya Allah. Itu ahlul jannah. Bukan berarti dia berharap pujian, bukan. Karena pujian sejatinya ketika Nabi SAW ditanya, bagaimana dengan seorang mukmin yang beramal kemudian dia dipuji? Apa kata Nabi SAW? Dzaka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira orang beriman yang disegerakan di muka bumi ini. Sebelum mati, dia mendengar pujian orang, tapi dia bukan berharap pujian. Ingat, itu ahlul jannah. Allah yang menuhin telinga dia dengan ucapan-ucapan manusia, pujian-pujian orang kepada dia. Wa ahlun nar, adapun penghuni neraka, man mala'a udhunaihi min sana'in nasi syarran wa huwa yasma'. Orang yang dipenuhi telinganya dengan hujatan-hujatan dari masyarakat, dari manusia. Dipenuhin telinganya, orang nggak suka sama dia. Ah, fulan kayak gini, fulan kayak gini. Dalam kondisi dia hidup dan dia dengar. Itu ahlun nar, jemaah. Maka jangan sampai kita hidup di muka bumi ini
penuh celaan manusia kepada kita dalam urusan akhlak kita khususnya. Dan kita diam aja, nggak mau berubah. Jamaah, Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, dia menyebutkan kesengsaraan yang dibawa oleh orang yang akhlaknya buruk. Bagaimana orang yang akhlaknya buruk ini membawa kesengsaraan dalam kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, kehidupan bermasyarakat, kehidupan di tempat kerja dia bawa kesengsaraan. Dia mengatakan as-sayyi'ul khuluq ashqan nas. Ashqan nasi bihi nafsuhu allati baina jambai. Orang yang paling sengsara dengan orang yang akhlaknya buruk ini siapa? Dirinya sendiri. Orang yang akhlaknya buruk itu sempit darinya. Apa ya, orangnya itu sumpek bi awake dhewe. Sama dirinya sendiri dia itu bingung. Ini yang pertama. Hiya minhu fi bala. Jiwanya itu merasakan bala dengan keburukan akhlaknya. Thumma zaujatuh. Setelah dirinya, yang kedua siapa? Istrinya. Ibu-ibu tuh kalau dapat suami yang kaya raya, ganteng, Masya Allah, sholat 5 waktu di masjid, tapi akhlaknya buruk, itu merana perempuan itu. Betul nggak ibu-ibu? Betul nggak? Ada ibu-ibu jemaah? Tapi nggak juga kadang-kadang. Baik, istrinya. Kemudian thumma waladuhu. Kemudian anaknya. Dapat bapak yang akhlaknya buruk, sengsara. Ngomongnya kasar. Hatta annahu la yadkhul baitah. Sampai ceritanya Abu Hazim mengatakan tuh orang yang akhlaknya buruk kalau masuk ke rumahnya, wa innahum la fi surur, keluarganya, istrinya sedang berbahagia dengan anak-anaknya, bapaknya masuk, fayasma'una sautahu fayanfiru minhu faraqan minhu. Tahu-tahu kondisi rumah jadi sunyi senyap karena takut dari bapaknya. Bapaknya kasar kalau ngomong, kerjanya marah-marah. Di antara akar akhlak buruk itu, kata Ibnul Qayyim, al-ghadab, pemarah. Itu akar keburukan dari akhlak seseorang, ghadab. Ada 4. Yang pertama al-jahl, kebodohan. Yang kedua al-zulm. Yang ketiga asyahwah, syahwat. Yang keempat al-ghadab. Antum kalau suka marah, buruk berarti akhlak antum. Makanya ketika Allah menyebutkan penghuni surga, apa kata Allah? Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu sifat penghuni surga. Mereka adalah orang yang suka menahan emosinya, memaafkan orang lain dan berbuat baik sama orang lain. Orang yang menyakitin dia balas dengan kebaikan. Itu akhlak yang mulia. Karena memang Allah nyuruh kita seperti itu jamaah. Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka kita lihat nih, bagaimana sengsaranya keluarga yang dapat bapak akhlaknya buruk, pemarah, suka ngungkit-ngungkit kebaikan, ngomongnya kasar. Wa hatta inna dabatahu tahidu mimma yarmiha minal hijarah. Sampai binatangnya takut sama dia. Karena biasa dilemparin batu. Kalau ngelihat itu langsung miring-miring dia. Itu jamaah. Wallahi jamaah. Mereka merasakan naasnya punya majikan yang kucing, mungkin kucing gara-gara sering ditendang sama antum. Dia ngelihat antum langsung nempel ke tembok. Sampai disebut wa inna kalbahu la yarahu fayanzu 'alal jidar. Sampai kalau dia mungkin punya anjing untuk menjaga kebun atau anjing untuk berburu, kalau ngelihat bosnya ini langsung nempel ke tembok jemaah. Dia takut, miring-miring sudah ke tembok. Karena dia merasakan keburukan akhlaknya orang ini. Hatta inna qittahu la yafirru minni. Sampai kucingnya kalau ngelihat bosnya langsung lari. Oh, aduh, jangan ketemu ini lagi sudah. Na'udzubillah. Kucing waktu di rumah kumpul sama istri antum, kumpul sama anak tuh main,
dengar suara antum langsung kabur kucingnya. Enggak lah, ana main di rumah tetangga aja katanya. Hadza huwa jamaah. Akhlak buruk itu sampai seperti itu. Ana akan bacakan beberapa peringatan keras dari salafus saleh berkaitan dengan akhlak yang buruk insyaallah. Supaya antum sadar dengan diri antum. Al-Fudail bin Iyad mengatakan la tukhalid sayyi'al khuluq. Jangan berbaur, jangan berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Fa innahu la yad'u illa ila syarr. Orang yang akhlaknya buruk itu tidak akan mengajak kepada kebaikan. Dia tidak akan mengajak kecuali kepada keburukan. Hati-hati. Bagaimana sekarang seorang yang mengenal sunnah, yang seharusnya menjadi kepanjangan lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbaiki akhlak manusia, tapi dia sendiri akhlaknya buruk. Mungkinkah orang akan mendengar dari diri dia? Orang akan menjauh dari dia. Kita nih, setiap muslim ini punya kewajiban untuk berdakwah. Siapa sih pendakwah itu? Apakah ustadz yang ada di meja ini atau yang di atas mimbar? Syekh Abdul Rabb Nawabuddin dia mengatakan ad-da'i kullu muslimin mukallaf. Pendakwah itu setiap muslim yang mukallaf, yang baligh, akal itu wajib berdakwah. Ustaz gimana kalau nggak punya ilmu? Al-alim yad'u ila ma'alimahu. Orang itu terbagi jadi dua, ada alim, ada ammi. Ada orang yang berilmu, ada orang awam. Orang yang alim maka dia berdakwah sesuai dengan ilmu yang dia pelajarin, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan berdialog dengan mereka. Ini orang alim. Bagaimana dengan orang awam? Tetap dia berdakwah, wajib dia berdakwah. Ila ma la yu'dzar muslim bijahli, kepada urusan agama yang setiap muslim wajib tahu. Ada urusan agama semua muslim tahu, sholat wajib semua tahu. Ketika antum melihat teman antum nggak sholat, antum oh ana bukan ustad. Afwan, ana bukan. Antum kenapa tidak mendakwain dia? Ana bukan anak pesantren ustad. Antum wajib mendakwain dia. Antum kan tahu hukumnya sholat wajib. Siapa yang tidak tahu sholat itu hukumnya wajib? Jadi orang awam punya kewajiban untuk berdakwah kepada perkara-perkara agama yang setiap muslim wajib tahu. Nggak mungkin seorang muslim nggak tahu masalah itu. Ngelihat temannya di kantor nggak puasa Ramadan. Kantor, makan, ngerokok, dia tetap bekerja. Ditanya, kenapa antum tidak mendakwain dia? Saya bukan ustadz, kata dia. Ini harus diluruskan jemaah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan hatinya, dia tetap punya kewajiban untuk berdakwah. Akan ditanya antum nanti. Maka ingat, kata Fudail bin Iyad, orang yang akhlaknya, gimana antum akan berdakwah? Gimana orang mau dengar dari antum kalau antum buruk akhlaknya? Sedangkan Fudail mengatakan dia tidak akan mengajak kecuali kepada keburukan. Antum mengajak kepada kebaikan, orang sudah berpandangan buruk kepada antum. Dan Fudail juga mengatakan la ayyashabani fajirun. Allahu Akbar, ini ucapan jamaah. Ana kalau baca ini hati ana kayak disayat-sayat jemaah. Dia mengatakan la ayyashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min ayyashabani abidun sayyi'ul khuluq. Aku ditemanin sama orang jahat, bukan orang ahli ibadah, orang banyak dosa, tapi akhlaknya baik. Itu lebih aku cintai daripada aku ditemanin sama orang yang ahli ibadah tapi akhlaknya buruk. Antum supaya lihat bagaimana pandangan manusia. Orang tuh ana sering sampaikan kepada mahasiswa, kepada murid-murid kita di STDI, ana sampaikan kepada mereka karena ana ngajar mata kuliah akhlak Islamiyah.
Ana sampaikan, orang-orang itu tidak akan pernah tanya kepada antum berapa nilai antum dalam pelajaran akhlak. Nggak akan tanya. Mereka tidak akan tanya antum kumlot atau tidak kumlot. Mereka akan melihat, memandang, merasakan akhlak antum. Itu yang mereka lihat. Maka ucapan alim ulama Fudail bin Iyad ditemenin sama orang yang mungkin banyak dosanya, bukan ahli ibadah, tapi akhlaknya baik, itu lebih dia cintai daripada berteman dengan orang yang ahli ibadah tapi akhlaknya buruk. Kenapa? Karena dia akan mengajak kepada keburukan. Antum akan terpengaruh dengan akhlak buruk dia. Gara-gara kumpul orang ngomongnya kasar, ngomongnya kotor, antum pulang kotor ngomongan antum. Hasan Al-Basri mengatakan, man sa'a khuluquhu adzaba nafsah. Barang siapa yang akhlaknya buruk, dia sedang mengazab dirinya sendiri. Azab jemaah. Seperti akhlak buruk orang yang bakhil. Kalau ada di antara antum yang bakhil, pelit, azab buat antum. Rasulullah SAW menyamakan orang yang bakhil dengan orang yang ahli sedekah. Itu seperti orang yang pakai baju besi dari dadanya sampai ke lehernya. Pakai baju besi. Ketika dia bersedekah, baju besi itu akan semakin melebar. Melebar sampai menutupi tubuhnya semua. Sehingga ketika dia berperang, dia selamat. Karena baju besinya menutupi segala tubuh dia. Dia hidupnya akan damai, tenang jemaah. Tapi orang yang bakhil, yang pelit, rasa pelit dia itu akan membuat baju besi ini semakin sempit. Baju besi itu ada halaqah, ada yang kumpulan dari apa ya? Kumpulan dari besi yang seperti cincin-cincin itu jemaah. Apa? Rantai. Ring. Iyalah, ring lah. Ring ini ya. Jadi setiap dia itu malas mengeluarkan hartanya, cinta sama hartanya, baju besi itu semakin menyempit kepada dia sehingga dia susah bernafas. Makanya katanya Hasan Al-Basri, man sa'a khuluquhu adzaba nafsah. Barang siapa yang akhlaknya buruk, dia sedang mengazab dirinya sendiri. Wa qala Yahya bin Mu'ad, su'ul khuluq sayyi'atun. Akhlak yang buruk itu sebuah dosa, la tanfa' ma'aha kathratul hasanat. Enggak berguna dengannya banyaknya kebaikan orang itu. Orang yang akhlaknya buruk, dia akhlak buruk ini dosa. Kebaikan antum yang banyak nggak seimbang dengan dosa antum ini, dengan buruknya akhlak. Wa husnul khuluq hasanah, dan akhlak yang baik itu satu kebaikan. La tadurru ma'aha kathratus sayyi'at. Banyaknya dosa nggak akan membahayakan dia. Kok bisa jemaah? Orang akhlaknya baik tapi banyak dosanya, selamat insya Allah. Orang akhlaknya buruk tapi banyak kebaikannya, bisa jadi nggak selamat. Kenapa? Yang paling berat di timbangan itu apa? Husnul khuluq. Athqalu ma fil mizan husnul khuluq. Yang paling berat di timbangan itu adalah akhlak yang mulia. Sehingga antum bisa bayangin ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang seorang wanita. Ini wanita ya Rasulullah, taqumul lail, sholat malam, bukan yang wajib aja, sholat malam dia. Tasumun nahar, puasa sunnah, ahli ibadah. Wa tatasaddaq, suka sedekah. Walakinnaha salitah, tapi pedes kalau ngomong. Tu'dhi jiranaha. Ibu nih, ini perempuan contohnya. Pedes kalau ngomong, suka menyakitin tetangganya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada kebaikannya tuh perempuan, di neraka tuh perempuan. Bayangkan, mana sholatnya, mana puasanya, mana sedekahnya, nanti akan ditimbang.
Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat timbangan kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan subhanallah yang penuh keridhaan, yang menyenangkan. Nah, sekarang ditimbang tuh sholatnya sama buruknya akhlaknya, lebih berat buruknya akhlak. Dalam hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, hadis riwayat Tabrani, tentang siapa orang yang paling dicintai Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Di akhir hadis itu beliau mengatakan, wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Akhlak yang buruk itu bisa merusak amal kebaikan, seperti dirusaknya madu sama cuka. Jadi madu kalau dicampur cuka, habis sudah rasa madunya, kebaikannya itu hilang. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian kita memperbaiki akhlak kita? Yang pertama, antum harus tahu kalau di diri antum ada akhlak yang buruk. Jangan lalai. Jangan sok suci. Jangan sok baik. Kita tuh nggak akan bisa memperbaiki diri kita kecuali kita tahu di diri kita ini ada nggak benar. Terus dari mana kita tahu bahwa di diri kita ini ada yang nggak benar? Dengan 4 hal. Yang pertama, datang ke seorang guru, ke seorang syekh, ustadz, yang dia faham dengan penyakit-penyakit hati. Dia tahu dengan akhlak buruk dan akhlak yang baik. Antum datang sama dia, ngobrol sama dia. Orang tuh akan kelihatan antum nih sombong, antum nih, cara ngomongnya orang itu bisa dilihat. Maka semoga itu guru bisa memperbaiki antum. Yang kedua, kalau cara itu antum nggak dapat, ana nggak bisa dekat sama ustadz. Di kampung ana nggak ada ustadz. Sulit ana belajar sama ustadz, duduk sama ustadz, apalagi ustadznya sibuk semuanya. Gimana caranya? Cara yang kedua, antum cari teman dan jadikan dia pengawas buat antum. Pengawas. Katakan, mulai saat ini ana minta antum ngawasin ana. Kalau antum melihat ada yang kurang tepat di diri ana, tolong diluruskan. Tolong dikasih tahu. Dan antum terus terang ngomong sama sahibnya. Sampaikan. Kenapa? Karena antum ingin lebih baik. Kalau sahib juga nggak ada, wallahi sahib semua kepentingan Ustaz. Nggak ada sahib yang jujur, yang benar, aduh semuanya. Ana ada fulus pada datang, ada fulus kabur semuanya. Oke. Yang ketiga, antum jangan cari musuh. Tapi ada orang yang nggak suka sama antum. Betul nggak jemaah? Apa semua orang suka sama antum? Ana yakin ada banyak orang yang nggak suka sama kita. Rasulullah SAW orang termulia, orang terbaik. Ternyata beliau banyak yang membencinya. Apalagi kayak kita. Maka tadi yang kedua cari sohib. Kalau nggak nemu sohib, yaitu orang yang nggak suka sama antum. Antum dengarkan omongan-omongan dia yang berkaitan dengan diri antum. Biasanya orang yang nggak suka itu akan mengkritisi antum. Yang baik buat antum, buat dia buruk. Apalagi yang buruk, maka manfaatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menghadiahkan kepada aku aib-aibku, kekurangan-kekuranganku. Itu didoakan kebaikan sama Umar.
Kalau ada orang nggak suka sama antum, kemudian dia mencela antum, ngomongin antum, nggak ada baiknya dari antum, antum ambil ucapan dia, antum jadikan bahan untuk memperbaiki diri. Sampai ada yang mengatakan, idza ramakan nas bil hijarah, fajma' tilkal hijarah, wabni biha sullaman nahwan najah. Kalau ada orang melemparin kau dengan batu, kumpulkan batu itu, jangan dibalikin. Kumpulin batu itu, antum tata batu itu. Antum tata, bikin anak tangga menuju kesuksesan antum. Jangan marah. Rasulullah SAW gak pernah balas dicaci maki sama orang. Gak pernah balas beliau. Dibiarin. Ada yang mengatakan majnun kepada Nabi SAW. Apakah Nabi balas? Enggak. Kumpulkan sudah, orang mengatakan apa, perbaikin diri. Kalau nggak dapat, yang pertama guru nggak dapat, sohib nggak dapat, musuh nggak dapat, orang nggak suka sama antum nggak dapat. Tapi anda nggak yakin, mesti dapat lah antum. Jangan sok suci antum. Jangan sok orang baik. Oh, satu kampung suka sama anda Ustaz, alhamdulillah. Anda kalau jalan kampung itu karpet merah Ustaz. Semua orang enggak lah. Yang keempat, antum perlu bergaul sama manusia. Jangan menutup diri. Ketika kita bergaul, antum lihat yang baik buat manusia dalam omongan masyarakat. Oh, ini baik. Oh, berarti anak perlu ngamalkan hal itu. Oh, ini buruk. Oh, berarti anak harus meninggalkan hal itu. Karena ada orang seperti katak dalam tempurung, nggak bergaul sama manusia, merasa dia sudah paling mulia akhlaknya di kampung itu. Ketika dia bergaul, dia akan tahu orang tuh gak suka sama antum. Di antara akhlak buruk itu, jarang tersenyum. Ada nih ikhwan-ikhwan yang modelnya, kalau anda lihat wajahnya, ada yang modelnya kaku gitu cuma. Tetangganya assalamualaikum, waalaikumsalam. Antum kenapa? Waalaikumsalam. Antum gak keluar fulus ya mah. Maka tolong kita nih berusaha untuk memperbaiki akhlak kita dengan bergaul masyarakat. Orang tuh suka. Sampai kemarin jamaah anak ke tadi dari mana? Dari Pangkal Pinang. Tapi kemarin ceritanya ada Ustadz Jamal hafizahullah, dia cerita, Ustadz, wallahi Ustadz, ana ini kalau ngelihat Ustadz Asfri ini Dr. Asfri Abu Nuaim ya. Beliau yang mangku Masjid Raudatul Jannah di Pekanbaru. Ustaz, anak kalau ngelihat Ustaz Asfri itu bahagia banget Ustaz. Senyum terus orangnya. Allahu Akbar jemaah. Dia mengatakan ya Allah. Ketika dia ngomong seperti itu, anak langsung introspeksi diri anak. Anak kayaknya nggak senyum terus ya. Artinya ketika kita berdoa kita tahu oh ternyata orang suka dengan yang senyum jemaah. Jangan jaim, jaga image. Enggak, anak harus harismatik, harus jaga wibawa anak. Kalau sering tersenyum nanti dianggap ya orang gampangan. Enggak jamaah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau tersenyum itu dapat sedekah, dapat nilai sedekah. Ibnul Muqaffa ini disebutkan oleh Syekh Al-Hamad, dia menceritakan min asyaddi uyubil insan khafa'an uyubuhu alaih. Dia mengatakan aib yang paling susah ditemui adalah aib diri sendiri. Itu paling susah jemaah. Kita itu ngomong oh anak ini pelit. Orang pelit ada yang ngomong dia pelit. Ada nggak yang mengatakan iya saya ini pelit? Nggak ada. Apa kata dia? Anak ini Ustaz orangnya, kalau bahasa Arabnya iktisadi, anak ini hemat Ustaz, anak berpikir masa depan, anak, oh iya, nggak ada yang ngomong, saya memang pelit Pak Ustaz, nggak ada yang kayak gitu jamaah. Tapi kalau suruh nilai orang pinter dia, nilai diri sendiri nggak bisa. Fa inna man khafiya alaihi aibuh, khafiyat alaihi mahasinu ghairi. Orang yang aib diri sendiri itu tertutupi, tersembunyi buat dia, maka akan tersembunyi buat dia kebaikan orang lain. Kalau dia aibnya itu dia nggak korek, dia nggak cari tahu, maka dia akan tidak bisa melihat kebaikan orang.
Wa man khafiya alaihi aibu nafsihi wa mahasinu ghairi. Barang siapa yang aib dirinya tersembunyi dan kebaikan orang lain tersembunyi, falan yuqli an aibihi alladhi la ya'rif. Maka mana mungkin dia akan meninggalkan kekurangan dirinya, sedangkan dia nggak tahu kalau dirinya kurang. Nggak mungkin. Karena dia merasa baik. Dia akan mempertahankan dirinya karena sudah merasa sempurna. Walayanala mahasina ghairihi allati la yubsir abadan. Dan dia nggak akan mungkin bisa melihat kebaikan orang lain karena dia memang tidak melihat ada kebaikan di diri orang lain. Maka jamaah, saatnya kita yang udah belajar untuk mencari kekurangan diri kita. Antum datang ke Ustaz. Ada Ustaz Fakhri, antum datang. Duduk, Ustaz, tolong Ustaz. Banyak Ustaz-Ustaz di Darul Fitnah, antum duduk sama dia, minta nasihat. Kemudian banyak berdoa. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang banyak di antara kita mungkin mudah-mudahan sudah hafal, tapi lupa mungkin membacanya. Rasulullah SAW yang Allah sifati, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung sekali. Beliau masih berdoa mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'al akhlaq, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, labbaik wa sa'daik, wal khairu kulluhu fi yadaik, wasyarru laysa ilaik, ana bika wa ilaik. Ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang paling baik. Bukan yang baik, tapi yang paling baik. Nggak ada yang bisa menunjukkan, membimbing kepada akhlak yang paling baik kecuali engkau. Dan palingkan dari aku akhlak yang buruk. Seburuk-buruknya akhlak, jauhkan dari aku. Tidak ada yang bisa memalingkan kecuali engkau ya Allah. Baca doa itu. Kemudian doa, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Dulu kita diajarin doa itu doa bercermin. Ya Allah, sebagaimana engkau sempurnakan akhlakku, kau perindah rupaku, indahkanlah akhlakku. Tapi ini bukan khusus bercermin. Antum baca doa kapan saja. Kemudian doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Mohon dan terus berlatih untuk jadi lebih baik. InsyaAllah semoga apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kita dapatkan, yaitu bersama Nabi di surga, di tempat yang paling tinggi, ada rumah yang telah menanti orang-orang yang akhlaknya baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mengingatkan kembali tentang tadi bahwasanya Nidaul Fitrah sedang hendak membebaskan lahan ya. Alhamdulillah sudah terkumpul dananya, cuma masih banyak kurangnya jamaah. Di antara akhlak yang mulia adalah banyak-banyak bersedekah. Ketika antum punya kelebihan harta, enggak harus lebih jamaah. Enggak harus lebih. Para sahabat itu bersedekah bukan karena lebih hartanya. Bahkan mereka bersedekah dalam kondisi mereka tidak punya yang mereka makan. Allah mengatakan tentang mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun dirinya sedang butuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kepelitan dirinya, maka adalah orang-orang yang sukses. Hadza wallahu a'lam bishawab. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif 'anna sayyi'al akhlaq, la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta, labbaik wa sa'daik, wal khairu kulluhu fi yadaik, wasyarru laysa ilaik, ana bika wa ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ana mohon maaf karena harus berhenti ya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.